Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rangers, kenalin nama aku Naila Amara dari jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas BP 23 10 11 30 36. Di video kali ini aku bakal bahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu dampak penggunaan gadget berlebihan terhadap kesehatan manusia. Pada era teknologi, manusia secara umum memiliki gaya hidup yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba elektronik. Teknologi telah mampu digunakan oleh manusia untuk melakukan berbagai macam tugas dan pekerjaan. Mari kita teliti dari survei 2023, yaitu jumlah data pengguna di Indonesia per Januari 2023 itu mencapai 212,9 juta data pengguna. Menurut We Are Social, jumlah ini naik dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022, di mana dia mencapai 202 juta. Artinya, ini mengalami peningkatan sebanyak 10 juta data pengguna atau 5% dari tahun sebelumnya. Tentu, ini menjadi hal yang rancu bagi kita semua. Sebenarnya, perkembangan era teknologi itu membawa angka prevalensi dampak positif yang besar atau dampak negatif yang besar. Lalu pertanyaannya, apa saja dampak yang ditimbulkan dari penggunaan gadget berlebihan ini terhadap manusia? Aku akan bagi menjadi 2 poin. Yang pertama bagi kesehatan manusia, dan yang kedua bagi tumbuh kembang anak. Bagi kesehatan manusia, yang pertama, seseorang tersebut akan merasa cenderung kesepian karena kurang berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua adalah turunnya konsentrasi saat bekerja. Yang ketiga, meningkatkan risiko gangguan cemas dan depresi. Dan yang terakhir, masalah hubungan sosial baik itu dengan keluarga, teman, maupun pasangan. Lalu, apa saja dampak yang ditimbulkan pada pertumbuhan anak dan remaja? Yang pertama adalah penurunan konsentrasi saat belajar. Yang kedua adalah malas membaca dan menulis. Yang ketiga, kerusakan pada mata. Dan yang terakhir adalah pertumbuhan kognitif anak terhambat. Kenapa? Karena anak cenderung mengurung diri di kamar dan lebih tertutup. Tentunya semua dampak yang aku sebutkan tadi itu memiliki faktor yang mempengaruhi atau memicu terjadinya hal tersebut. Yang pertama adalah penggunaan gadget tidak lagi untuk kebutuhan komunikasi, tetapi lebih ke gaya hidup. Yang kedua adalah tingkat sensation seeking yang rendah dan kontrol diri yang rendah. Yang ketiga adalah kebiasaan berbicara tanpa aturan sehingga seseorang tersebut mengalami kecanduan dalam berkomunikasi di dunia maya. Tentunya dari dampak dan faktor yang aku sebutkan tadi, kita membutuhkan yang namanya solusi yang tepat untuk menanggulangi dan mencegah hal ini terjadi. Yang pertama adalah menekuni minat dan bakat agar lebih produktif. Ini berdasarkan pengalaman pribadiku sendiri, ketika kita berusaha untuk fokus dengan soft skill yang kita punya, nantinya kita akan cenderung melakukan hal-hal positif yang produktif dibandingkan non-produktif. Yang kedua adalah perbanyak untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, tapi banyak sekarang kita temui ketika kita bertemu dengan teman di suatu tempat masih memegang handphone masing-masing. Nah, cara yang tepat adalah matikan mobile data agar kita tidak terusik dengan notif dari handphone sehingga kita lebih fokus untuk berinteraksi dengan orang di sekitar kita. Yang ketiga adalah perbanyak olah fisik. Ketika kita mendoktrin tubuh kita untuk melakukan pola hidup sehat, otomatis tubuh akan terhindar dari server yang namanya bermalas-malasan dengan menggunakan gadget. Gimana? Penting kan untuk dibahas? And I hope we can get together, become more sensitive to the effects of using gadgets on human health. Thank you for watching. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.